Selamat datang di Liputan 6 Talk, saudara. Saya Reno Reksa. Hari ini 14 November 2025, tepat 1 minggu setelah peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Pada saat kejadian, Liputan 6 SCTV juga sampai breaking news begitu ya di YouTube dan juga di TV begitu. Nah sekarang saya ingin mendalami lebih lagi, tapi saya juga mau spesifik khususnya itu di aspek anaknya. That's why di kesempatan kali ini di Liputan 6 Talk saya memasang tema anak dalam pusaran hukum. Anak dalam pusaran hukum ini bisa banyak ya, ada yang korban, ada yang pelaku, ada juga yang merupakan saksi. Nah, saya akan coba diskusikan hal tersebut bersama dengan Ketua KPAI yang hari ini sudah hadir di SCTV Tower. Ada Ibu Margaret Maimunah. Apa kabar, Bu Margaret? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Margaret sudah meluangkan waktu datang ke sini untuk kita diskusi. Tapi kalau di pengantar tadi saya menyampaikan peristiwa yang di SMA 72, kita akan nanti juga melihat peristiwa-peristiwa lainnya Ibu ya. Boleh. Karena anak ini kan nggak cuma pelaku begitu. Ya, betul nah, banget. tapi kita mau spesifik soal ke anak yang pelaku ini dulu. Ya. Di SMA 72. Kemudian ada yang di pondok pesantren yang beberapa waktu lalu juga kejadian membakar pondok pesantren. Nah, bagaimana paradigma atau perspektif yang dimiliki oleh Bu Margaret selaku Ketua KPAI, anak ini bisa jadi pelaku begitu, ini ya. Bagaimana Bu? Kalau kita bicara tentang anak, itu kan kita melihat bahwa anak-anak ini adalah kelompok yang rentan. Kita menyebutnya begitu. Kenapa mereka kelompok yang rentan? Karena satu, mereka adalah kelompok yang belum punya filter yang bagus dalam menyaring apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, mungkin juga apa yang dia dengar, itu sebagai suatu hal yang buruk, yang tidak boleh ditiru, atau yang baik yang justru harusnya ditiru. Ini kebanyakannya karena anak ini lemah. Kemudian anak juga lemah dalam adalah filtering itu tadi dalam ya? filtering itu tadi. Misalnya untuk membaca bukan sekedar soal baik buruk, tapi kan ini kalau kejadian atau peristiwa kan banyak ya Mas. Iya. Misalnya orang mendekati dia dengan sangat baik, padahal sebenarnya itu bagian dari bujukan atau rayuan untuk mengajak kepada hal yang buruk misalnya, atau menjadikan anak sebagai korban yang buruk misalnya. Ini anak-anak ini dalam kondisi yang lemah. Disitulah kemudian kenapa kita itu mesti ada pendampingan dan pengawasan oleh orang dewasa di sekitarnya sebagai support system kepada anak, untuk membantu anak, mengguidance gitu ya anak, agar anak ini tahu, oh yang dia lihat ini bagian dari tontonan yang tidak baik, yang nggak boleh ditiru. Oh ini hal yang bagus yang harusnya boleh ditiru, misalkan seperti itu. Atau itu orang mau berniat jahat, jangan ikut misalnya. Ya, hal kayak gini ini yang kemudian anak butuh guidance atau support system dari lingkungan di sekitarnya. Bukan hanya keluarga, tetapi juga termasuk di lingkungan yang terdekat dengan anak. Misalnya di satuan pendidikan, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, artinya ketika anak sampai bisa jadi pelaku, SMA 72, peristiwa terdekat yang kita lihat, artinya apakah bisa dimaknai ini support system yang berada di sekitar ABH, anak yang berkonflik dengan hukum ini tidak berjalan dengan maksimal? Saya tidak katakan tidak berjalan ya, mungkin berjalan tapi kurang maksimal. Ya. Tapi gini ya, kalau kita melihat anak berhadapan dengan hukum gitu ya, ini tentu kita nggak bisa kemudian melihat satu kasus itu kemudian digeneralisasikan sama. Karena kan satu persatu pasti berbeda. Dalam kasus yang sama pun belum tentu motifnya sama. Nah, bicara kenapa itu bisa terjadi, tentu saya kira ini kan harus case by case ya Mas. Misalnya kalau kita merujuk ke kasus yang anak SMA 72 misalnya. Ini kenapa? Motifnya kan banyak. Kalau kami melihat ini motifnya nggak semata-mata satu hal. Ada beberapa kemarin di berita yang muncul sempat ada dugaan bahwa yang bersangkutan adalah korban bully. Mungkin ini satu motif. Sehingga kemudian dia mengalami tekanan, mengalami, kalau orang korban bully itu kan bisa muncul dua. Apa itu? Satu ya kalau dampak itu kan yang utama kan dampak psikologis ya. Bisa juga dampak fisik. Tapi kita bicara dampak psikologisnya ini. Ada yang kemudian memunculkan situasi yang membuat anak korban bully ini menjadi lemah, misalnya depresi, khawatir, ketakutan, kemudian sampai ingin mengakhiri hidup. Ini yang saya katakan tadi, lemah gitu ininya ya. Tapi ada yang kemudian malah muncul upaya untuk awas ya, suatu hari nanti aku pasti balas. Oh, malah men-trigger. Nah, itu bisa juga gitu. Nah, kemudian kalau pada kasus anak ini kan ada dari anak untuk ingin membuktikan bahwa saya ini bukan lemah,
saya nggak menyukai orang lemah, saya kuat, suatu saat saya bisa melakukan. Dan kemudian ada beberapa yang dia tulis ya, meskipun ini kan simpang siur ya kalau soal korban bully. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Saya juga di lapangan juga menemukan ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Berarti gitu. Bu Margaret pun juga masih belum tahu apakah ini benar bully atau tidak? Belum, saya kira ini dalam artian ini ya, kepastiannya. Kepastiannya, kepastiannya. Betul. Karena ada yang mengatakan iya ini bully, ada yang mengatakan enggak ini enggak bully kok ya. gitu. Misalnya, kemudian yang kedua kan motifnya nggak cuma itu. Motif berikutnya adalah bagaimana nih anak di lingkungan yang ada di sekitarnya. Apakah yang kembali ke tadi keluarga, kemudian lingkungan terdekat dengan anak, di lingkungan satuan pendidikan misalnya, itu menjadi support system kepada dia nggak? Kalau dia mengalami tekanan, merasa nggak nyaman, atau menjadi korban bully gitu ya. Kalau dia punya support system, ini kan akan membantu memitigasi. Betul. Bagaimana mengatasi problem solving untuk problemnya dia kan begitu. Tapi karena nggak mendapatkan, seperti juga yang kemarin disampaikan pada saat konferensi pers ya hari Selasa kemarin, bahwa anak ini kan suka menyendiri, nggak punya tempat untuk sharing atau mengadu, berkeluh kesah gitu ya. Nah ketika ini nggak dapat juga, ini juga menjadi motivasi anak untuk melakukan atau menjadi pelaku. Hal lain lagi Mas, nggak mungkin terjadi juga nih kalau tidak dipengaruhi juga oleh adanya konten-konten negatif yang dia lihat. Nah ini kan terbukti di senjata mainan yang ditemukan pada saat di lokasi kejadian. Beberapa nama-nama yang disebut adalah yang saya kira ya, itu nama-nama yang memberikan inspirasi kepada anak ini untuk melakukan sesuatu yang mirip. Karena kalau kita baca peristiwanya juga kurang lebih sama ya. Misalkan dia nyebut nama Brenton Tarrant, kemudian dia nyebut nama Alexander Bissonnette di situ. Itu dua-duanya kan pelaku penembakan massal di masjid. Yang satunya Tarrant itu di Selandia Baru tahun 2019, kemudian yang Alexander 2017 di Kanada. Sama-sama penembakan massal di masjid. Nah, lokasinya TKP-nya sama, masjid tempat ibadah. Iya. Tapi how-nya berbeda. Nah, how-nya berbeda. Kalau yang dua itu kan dengan tembakan, ini dengan kenapa bisa begitu? Karena kalau kita di sini kan senjata kan belum seperti di luar negeri ya. Sangat terbatas yang untuk akses yang memiliki ya. Mungkin itu. Mungkin itu juga kemudian yang menginspirasi kenapa senjata mainannya mesti dibawa kan. Di lokasi kejadian gitu kan. Tapi kan itu juga kalau dilihat kan ada banyak sekali ya tulisan-tulisan yang ditulis di senjata itu yang menunjukkan rata-rata kebanyakan ada peristiwa kekerasan Mas. Artinya sebentar, ketika dia bisa mengetahui menulis nama Brenton Tarrant tadi, kemudian Alexander dan seterusnya, artinya mungkin karena dunia semua sekarang ini kan terhubung lewat internet, begitu ya. Dari konten, borderless. Kita terpisah secara jarak, tapi secara dunia maya kita terhubung. Nah artinya apakah, misalkan tadi dia punya ada motivasi, I'm not weak, I'm strong, I will do it for you gitu kan. Tapi di sisi lain dia, karena tadi senjata terbatas, kemudian dia bikin hal-hal bahan peledak yang kemarin dikonversikan oleh polisi ini kan betul. Susah loh Bu, sulit loh. Ya memang, tapi kan itu juga bisa diakses di media sosial. How to make bomb. Dan kemudian kalau menurut informasi kan memang bahan-bahannya kan dibeli secara online ya. Meskipun ini juga saya kira butuh pendalaman. Pendalaman lagi. Dan yang kemarin disampaikan konferensi pers di kepolisian itu kan sebenarnya belum final dalam arti masih ada beberapa hal yang mesti dikonfirmasi kepada ABH-nya. Tapi karena yang bersangkutan sedang dalam penanganan medis, mungkin belum bisa dilakukan. Bu Margaret sudah sempat melihat kondisi ABH yang bersangkutan belum, yang di SMA N72? Kalau kita bicara ABH itu kan ada anak pelaku, ada anak saksi, ada anak korban. Nah, yang pelaku udah semuanya sudah saya tengok. Karena saya hari Jumat malam langsung ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Hari Sabtu saya datang lagi ke Cempaka Putih. Di situ saya bisa bertemu dengan anak berkonflik dengan hukum atau terduga pelaku. Terus kemudian hari Senin saya memastikan mengunjungi ke sekolah, kemudian juga ke semua rumah sakit Pertamina Jaya termasuk IRC dan Rumah Sakit Islam. Kondisi dari anak yang terduga pelaku ini pada saat Ibu jenguk hari Jumat, Sabtu ya Bu? Jumat masih kritis. Kemudian Jumat malam dilakukan operasi. Hari Sabtu sudah sadar, tapi belum bisa diajak banyak bicara. Tapi membuka mata, bisa membuka mata,
membuka sudah sadar kan Mas? Sudah sadar ya, tapi untuk berinteraksi, berinteraksi. Kata dokter apa tuh hari Sabtu? Apa namanya ya baru dari tindakan operasi itu masih dalam proses ini ya penyembuhan ya, dan sekarang kan yang bersangkutan sudah dipindah ke rumah sakit Polri kan dalam pengawasan. Oh iya sudah dipindah ke Polri. Gitu. Oke, kalau untuk yang anak yang lainnya ada 96 anak yang mengalami luka Mas. Yang pada saat hari Jumat itu semuanya mengakses di 5 layanan kesehatan. Rumah Sakit Islam, Rumah Sakit Pertamina Jaya, Rumah Sakit Yarsi, kemudian Balai Kesehatan Lantamal, TNI AL, kemudian sama Puskesmas di Kelapa Gading. Itu dominan anak berarti Bu ya, dari 96 atau semuanya hanya anak? Hanya satu yang tidak, penjaga kantin. Kok bisa penjaga kantin? Karena dia lagi ikut sholat. Sholat Jumat ya, di masjid. Nah itu semuanya anak laki-laki, ya anak laki-laki kecuali satu penjaga kantin tadi. Dan Sabtu ketika saya jenguk posisinya sebagian besar sudah pada pulang, tinggal tersisa 14 di Rumah Sakit Islam, 14 di Yarsi, dan 1 di Pertamina Jaya. Hari Senin saya cek lagi, masih 1 di Pertamina Jaya, kemudian di Yarsi bertambah yang mengakses 5 orang, tapi yang rawat inap tambah 3 jadi 17. Kemudian di Rumah Sakit Islam menjadi 13 karena yang 1 pindah ke Rumah Sakit Polri. Oke, kembali kita spesifik soal yang anak yang berkonflik dengan hukum, terduga pelakunya. Terduga pelakunya begini ya. Dia merakit sampai 7 bom. Iya, betul. Ini bukan sesuatu yang satu bom saja itu sudah it's very dangerous. Apalagi dia sampai membuat 7 bom begitu, dan nanti juga akan, karena dia sudah ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, artinya ada proses-proses tahapan tertentu. Betul. Nah, KPAI sejauh ini sudah mengkomunikasikan dalam hal ini karena penyelidikan akan dilakukan oleh Polri ya. Betul. Sudah seperti apa Bu komunikasinya? Ya betul banget Mas. Penyidikan kan kewenangannya polisi ya. KPAI sama sekali nggak punya kewenangan di situ. Tugas kami adalah memastikan bahwa anak berhadapan dengan hukum atau anak berkonflik hukum ini dalam proses hukumnya nanti itu dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana 11/2012. Di mana ya si anak ini masih pada usia anak. Dia usia 17 tahun sekian hari. 17 tahun 11 bulan sekian hari. Oh, hampir 18. Hampir 18, ya? Tapi kan berarti masih usia anak gitu ya. Jadi maka berlakulah Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana nggak boleh disamakan ya. Betul. Penanganannya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Misalnya Mas, kalau kita bicara SPPA berarti ini lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, bahwa ini bukan soal anak harus mendapatkan balas dendam dari sisi hukum atau ini gitu ya, tapi lebih kepada pemulihan untuk yang kepentingan terbaik bagi anak, maka dia lebih memprioritaskan kepada penanganan diversi. Penanganan diversi dan restorasi justice. Jadi upaya penyelesaian peradilan kalau bisa di luar peradilan kan gitu kan. Atau diversi itu kan tentu ada syarat-syaratnya. Misalnya dilihat dulu usianya berapa. Kalau sudah 12 tahun kan bisa dianggap punya tanggung jawab untuk bisa bertanggung jawab. Tapi kalau di bawah kan enggak. Nah ini kan sudah di atas. Nanti dilihat lagi berapa ancaman pidananya. Yang jelas ancaman pidana untuk tindak pidana ini itu separuh dari orang dewasa, gitu. Nah kemudian nanti akan dicek lagi, ini kejadian berulang nggak? Atau sudah pernah belum si anak melakukan kejadian berulang? Oh ini kejadian pertama atau kejadian berulang? Nah itu juga bisa menentukan diversi, termasuk ancaman hukumannya, kira-kira begitu ya. Nah posisinya kan ada beberapa hal yang masih menurut saya masih dilakukan pendalaman penyelidikan oleh polisi kan, terkait misalnya bagaimana akses anak terhadap perakitan bom ini, kemudian belinya di mana, apakah meskipun polisi sudah menjawab sementara bahwa anak ini kan berdiri sendiri, tidak ada kelompok teroris di belakangnya, betul. Kan begitu. Dan itu sudah bilang ya, itu. Tapi kan ini semuanya kan belum dengan anak yang bersangkutan kan Mas, kira-kira begitu. Belum ada keterangan yang didapatkan langsung dari anak ya? Dari anak yang bersangkutan, masih dari beberapa petunjuk-petunjuk yang ditemukan di sekolah maupun di rumah atau medsos anak gitu kan. Nah kita memastikan itu termasuk misalnya sebenarnya ya yang perlu juga ini adalah kerahasiaan identitas Mas. Ini yang seringkali banyak melanggar nih. Kan di dalam Undang-Undang SPPA jelas ada pasal yang mengatur tentang larangan identitas anak. Anak ABH. Berarti tidak hanya anak pelaku, tidak hanya anak berkonflik dengan hukum,
tidak hanya anak saksi maupun tapi juga anak korban gitu ya. Itu harus ada kerahasiaan. Kalau nge-share fotonya ya harus ditutup mukanya, di-blur, kemudian nggak boleh menyebut nama, inisial yang tidak langsung mengarah, kemudian alamat rumah. Nah ini kan apalagi nah ini kan kemarin udah pada saat hari H ya, udah nggak karu-karuan ya kan gitu. Nah ini tentu kemudian harus menjadi atensi kita ya, hal yang kayak gini gitu. Oke, tapi kalau kita melihat ya Bu ya, kemarin polisi menyebutkan sudah datang ke rumah anak yang berkonflik dengan hukum ini. Nah, KPAI mungkin Bu Margaret mungkin sudah pernah datang kah atau mungkin mendapatkan laporan sebetulnya anak yang berkonflik ini dengan hukum ini dia tinggal sama siapa, suasananya seperti apa, ini kan yang juga kita butuh ketahui juga sebetulnya. Kalau kami baru datang ke sekolahannya Mas, belum sampai ke rumah. Tapi kami juga mendapatkan info yang banyak ini dan tidak ada yang kontroversial infonya bahwa yang bersangkutan memang orang tuanya bercerai, ibunya tinggal dan bekerja di luar negeri, kemudian dia itu tinggal bersama ayahnya. Berdua? Iya, informasinya seperti itu. Tidak ada, kakek neneknya nggak ada? Nggak ada. Berarti hanya anak yang berkonflik dengan ayah? Iya. Kemudian kesehariannya gimana dengan si ayah? Nah ini yang kemudian kami belum bisa lebih lanjut gitu. Termasuk misalnya ketika ada pertanyaan kok bisa ayahnya nggak tahu ketika dia sedang merakit atau dia membeli peralatan, bahan-bahannya itu. Terus beli bahan-bahannya itu mahal nggak sih? Cukup nggak sih uangnya? Bagaimana ininya? Dari mana uangnya juga? Kayak gitu-gitu kan kita belum terjawab nih Mas. Ini kan masih pertanyaan ya. Jadi kita belum bisa, ada yang bilang rumahnya kan tidak begitu besar, harusnya kan bisa lah mestinya itu terlacak atau terlihat. Tapi kan kita juga nggak ngerti bagaimana keseharian ayahnya, dalam artian kalau misalnya ayahnya bekerja, mungkin sibuk, nggak punya waktu memperhatikan sampai seperti itu, mungkin nggak melihat tanda-tanda anak yang mengarah ke sana, mungkin kan kita nggak tahu gitu ya. Atau memang bagaimana pola komunikasinya, karena kan kita juga tahu biasanya kalau di rumah itu yang lebih dekat dengan anak, yang lebih banyak tahu atau bertanya kebutuhan anak itu kan memang orang tua perempuan kan. Sementara kan ini anak tinggal dengan ayahnya saja kan gitu, kita nggak tahu. Nah ini tentu kan butuh pendalaman gitu. Oke. Tadi Bu Margaret bilang sudah ke sekolah terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum ini. Hasilnya apa? Sudah berbincang dengan siapa saja? Hasilnya apa? Jadi kalau kami, KPAI ya Mas, tusi kami kan pengawasan. Betul. Memastikan bahwa bagaimana penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak pada semua ya. Nah dalam kasus kemarin itu kami tentu ingin memastikan apakah anak-anak yang luka sudah mendapatkan penanganan medis. Itu sudah ya. Tinggal yang beberapa ini meskipun sebagian pulang, rawat jalan masih berlangsung gitu kan. Kemudian kita memastikan anak-anak ini harus mendapatkan pendampingan psikologis. Tidak hanya yang 96 luka Mas, tapi semua yang di sekolah. Betul. Karena mereka menyaksikan, mendengar bom terjadi di sana, mereka melihat dan menyaksikan teman-temannya luka-luka dan panik seperti itu, kan ada trauma nih Mas. Maka tentu ini menjadi yang kami pastikan. Gitu ya, mereka semua mendapatkan pendampingan psikologis. Nah kami Senin, kebetulan Minggu kan ada rakor, Senin kami cek udah berjalan belum pendampingan psikologis di sekolah, memastikan itu. Ternyata alhamdulillah kami ketemu dengan ada Kepala Dinas Pendidikan DKI, kami ketemu dengan wali kelas anak berkonflik dengan hukum, ada guru juga, beberapa orang yang ada di sana. Kami kemudian memastikan itu tadi, bahwa pada saat kami berkunjung sedang berlangsung pendampingan psikologis oleh HIMSI kepada anak-anak siswa secara daring. Semuanya? Atau hanya? Semuanya. Semua anak sekolah siswa SMPN 72 secara daring. SMAN? SMAN 72 secara daring. Kemudian pada saat yang bersamaan, para guru pendampingan secara offline di sekolah. Pendampingan oleh? Pendampingan psikologis juga Mas. Ini oleh HIMSI ya. Kemudian ada pendampingan juga oleh HIMSI kepada ortu, orang tua. Orang tua siapa? Orang tua wali murid anak-anak. Semuanya juga? Iya. Dan dibuka bahwa bagi yang membutuhkan ada pendampingan psikologis secara khusus, bisa melapor untuk bisa dilakukan pendampingan secara khusus di rumah. Karena kan ini situasi dianggap masih darurat, sehingga proses belajarnya masih daring. Nah nanti apakah kemudian berlanjut secara offline proses belajarnya,
tergantung dari situasi setelah pelaksanaan secara online ini. Emang dari pengakuan murid-murid di SMA N72 ada yang merasa trauma untuk datang ke sekolah kah atau gimana? Ada Mas, kemarin kan ya? misalnya yang anak berkonflik dengan hukum itu kan ketika mau sholat Jumat, ada seorang siswi yang sempat menegur, kok masih di kelas, kok nggak di masjid, itu sampai sekarang dia masih kayak apa ya, kebayang-bayang gitu, menjelang kejadian kan dia sempat menyapa dan ngajak ngobrol itu tadi, terus dia melihat yang bersangkutan kayak kayak agak menjawab agak sinis dengan tersenyum gimana gitu loh, ketika diingatkan itu, jadi dia masih kebayang-kebayang, tapi kan kita nggak tahu sampai sejauh mana maksudnya traumanya gitu ya. Tapi pada saat saya berkunjung, guru menyampaikan bahwa anaknya masih merasa kebayang-bayang gitu. Tapi nggak sampai yang terlalu yang hanya kayak masih mungkin kalau saya membayangkan di posisi siswi itu mungkin saya akan, kok aku pada saat sebelum kejadian pernah ngobrol sama dia seperti itu. Mungkin hanya sebatas itu ya, mungkin sebatas nggak nyangka nih tiba-tiba yang aku ajak ngomong kok tiba-tiba melakukan itu. Betul. Nah kemudian yang di rumah sakit itu juga dilakukan pendampingan psikologis juga Mas. Oh selain perawatan medis ya? Juga dilakukan oleh psikolog dari Polri juga. Karena kan mereka macam-macam kondisinya Mas. Yang paling parah itu yang di rumah sakit Islam. Yang di Cempaka Putih? Iya, kalau yang di Pertamina Jaya sama yang di Yarsi itu secara fisik nggak ada masalah. Tapi gangguan pendengaran. Oh mungkin karena suara ledakan itu, betul. Nah gangguan pendengaran ini hampir banyak dialami oleh sebagian besar dari 96 anak yang mengakses tadi ya. Ada tingkatan presentasinya itu macam-macam Mas. Tapi kemarin juga saya dengar dari dokter kepala rumah sakit Islam ada yang total juga. Tapi kan pendengaran ya? Iya betul, ini kan lagi dalam proses. Tapi kemarin ketika saya hari Sabtu berkunjung, kemudian Senin berkunjung lagi ke sana, alhamdulillah kondisinya semakin membaik sebenarnya. Tapi kalau yang di rumah sakit Islam, ada yang kena paku, ada yang kena gores benda tajam masuk di bagian sini, ada yang luka bakar di muka ini, ada yang luka bakar agak berat, dan sekarang tadi malam lah, kemarin pagi dipindah ke rumah sakit RSCM 1 orang. Karena perlu perawatan yang lebih intensif lagi ya? Betul. Oke, Bu Margaret, saya ingin melihat juga, kita melihat yang di Aceh begitu ya, santri yang membakar pondok pesantren, sampai terbakar pondok pesantrennya, kemudian anak yang di SMA N72 ini karena masih belum ketahuan motif pastinya, salah satunya dugaannya adalah mungkin karena bullying begitu. Nah, kita mencoba berangkat dari 2 kasus ini, kita melihat ini sebetulnya semula mereka kan korban. Kemudian mereka menjadi pelaku. Nah, ini kalau dari perspektif KPAI, dari perspektif Bu Margaret, ada tidak sih sebetulnya upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk anak-anak yang korban ini? Ada border, ada upaya supaya jangan sampai jadi pelaku. Sebenarnya ada nggak upaya untuk melawan hal itu? Kalau kita bicara regulasi ya Mas ya, sebenarnya kan ada regulasi ini karena kejadiannya di satuan pendidikan kan, keduanya kebetulan sama ya. Betul. Yang satunya di bawah naungan Kemenak gitu ya. Nah kalau kita bicara di sekolah satuan pendidikan, sebenarnya kan kita punya banyak regulasi. Ada penerapan sekolah ramah anak, ada tim Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, kan gitu ya Mas. Ini sebenarnya kalau berjalan optimal, itu mampu menjadi mitigasi sebenarnya. Karena di kedua ini agak mirip, mirip kalau saya mengatakan. Karena sekolah ramah anak itu juga salah satunya adalah wujudnya itu kan ada tim Satgas gitu. Yang tugasnya melakukan pencegahan dan penanganan. Jadi sebenarnya kalau ada kasus-kasus bully, supaya nggak pecah seperti kasus SMA N72 atau santri tadi, itu dimitigasinya kan di sini, penanganan di sini, gitu. Nah, saya mau ngulas ya, agak sedikit panjang dikit. Boleh. Jadi di pencegahan Mas, anak-anak harus dipahamkan bahaya bully, dampak bully, bahwa bully itu ada konsekuensi hukum. Ini yang sering anak tidak tahu atau tidak paham, ada konsekuensi hukum. Meskipun dilakukan melalui cyber, ada konsekuensi hukum. Kemudian tidak hanya memahamkan kepada anak siswa, tapi tenaga pendidik, termasuk komite sekolah, itu penting. Komite kan wali ya Mas? Ya, betul. Jadi ini juga melibatkan mereka ini. Bila perlu,
nggak cuma sekedar pemahaman aja, tapi juga internalisasi nilai. Kalau saya senang dengan bahasa internalisasi. Jadi misalnya menanamkan sifat kasih sayang, sikap kasih sayang, menghargai teman, toleransi gitu ya, untuk mencegah hal-hal yang berbau kekerasan. Tapi ini kan nggak bisa sekedar diajarkan, Mas. Tapi ini harus diinternalisasikan. Sehingga menyatu dalam kehidupan keseharian di sekolah itu ya terpraktekkan gitu. Kemudian mungkin juga ada misalnya atribut-atribut yang dipasang di sekolah untuk mengingatkan. Mungkin di jalanan siswa mau masuk, atau mungkin antar kelas ada yang mengingatkan awas bahaya bully, jangan melakukan bully begini misalnya begitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menyadarkan anak pentingnya speak up. Pada kasus SMA 72 ini kan berarti dia nggak speak up, Mas, kalau memang dia mengalami bully. Sehingga dia mencoba mengatasi sendiri dengan caranya. Nah, yang sulit memang anak korban bully ini melakukan speak up. Karena apa? Biasanya ada relasi yang tidak sama ya. Takut, nggak berani, diancam misalnya ya. Atau karena dia nggak punya support system yang bagus tadi. Atau di sekolah nggak menyediakan desk pengaduan. Jadi dia nggak tahu mesti kemana mengadu. Atau mungkin sudah mengadu tapi nggak ditanggapi. Ini kan kita nggak tahu gitu ya. Nah, selain pencegahan tadi, kan ada penanganan yang mesti dibangun sebagai sistem di sekolah. Harus ada desk pengaduan. Desk pengaduannya harus bisa diakses oleh anak. Desk pengaduannya bisa menjaga rahasia anak. Supaya anak nggak takut kan kalau mau melaporkan misalnya. Sampai penanganan apa yang menjadi kebutuhan. Apakah butuh pendampingan psikologis oleh psikolog, atau termasuk juga karena bully itu masuk hukum, nanti ada pendamping hukum yang diperlukan oleh sekolah. Berarti kan harus ada kerjasama dan melibatkan pihak-pihak lain yang memang menjadi kebutuhan dari anak korban ini. Ini kalau berjalan ya, Mas ya, secara optimal itu bisa membantu mencegah yang tadi terjadi. Tapi ketika kemudian ini nggak berjalan, nah kalau saya bilang support system tadi kan saya menyampaikan ada dari keluarga, ada dari sekolah. Sistem yang tadi ini dengan adanya sekolah ramah anak, tim satgas tadi ini membangun sistem di sekolah sebagai support untuk memitigasi anak tadi. Kemudian di rumah juga sama, dan ini harus termonitor dua-duanya, komunikasi. Misalnya ada perubahan sikap anak di rumah, tiba-tiba dia langsung bad mood, tapi udah masuk jam sekolah, orang tua bisa menginfokan, anak saya tadi kayaknya ini butuh untuk didalami atau coba ditanya Bu misalnya. Kan ada komunikasi, jadi bisa dimitigasi. Jadi intinya sekolah itu kan tidak boleh hari ini dengan kasus ini ya, Mas ya, hanya berpikir pada proses belajar saja. Oh, yang penting pokoknya proses belajar aman, lancar, udah selesai. Tapi ternyata nggak cukup itu. Ada proses-proses ternyata lain. Harus proses terkait dengan kondisi psikologis anak, mental anak, ini juga menjadi perhatian. Jangan abaikan anak mencoret-coret buat tulisan di meja, di bangku, di tembok. Itu suara anak, kira-kira begitu, ya salah satunya. Kemudian kalau di tim tadi itu, Mas, kan tim ini tidak hanya guru, tapi juga ada anak. Karena speak up itu susah, maka tim ini harus punya juga, memahami juga. Ada cara metode memahami ketika ada perubahan perilaku anak. Yang tadinya ceria, tadinya semangat belajar, kok nggak ini. Ini kan butuh pendalaman, lapor ke guru, supaya dilakukan pendalaman apa yang terjadi sama anak ini. Itu bagian dari termasuk aktivitas anak di sekolah selain jam belajar. Misalnya waktu saat rehat, apakah terjadi bully di sana, termasuk barang bawaan yang dibawa. Kok bisa ini anak membawa 2 tas, nggak ada agenda yang mengarah harus bawa barang banyak. Nah, harusnya curiga, Mas. Nah, curiga ini kan nggak bisa dibiarkan. Hari itu kalau tidak salah tidak masuk sekolah, libur dia. Nah, hal kayak gini kan ternyata bukan hal yang remeh. Berarti untuk lebih ke sensitivitas, kepekaan sekitar ya. Ya, itu. Dan itu tidak hanya guru ya, tapi lingkungan di sekolah. Ya, termasuk murid-muridnya. Termasuk antar siswa, kalau ada menemukan teman yang tadi mengalami perubahan-perubahan perilaku, juga jangan diem. Kalau anaknya yang bersangkutan menjadi korban nggak bisa speak up, temannya dong yang membantu speak up. Ini untuk melakukan mitigasi, kan begitu, Mas. Itu tadi di sekolah ya. Bagaimana kemudian ketika kita berandai-andai, di sekolah sudah dilakukan, tapi ada juga upaya di dalam keluarga, di rumah, ketika berkumpul dengan orang tua, adik atau kakak. Nah, proses-proses seperti apa yang sebaiknya ini dilakukan oleh para orang tua, oleh para saudara lah yang berada di satu rumah setidaknya?
Saya kira yang utama adalah bagaimana membangun komunikasi efektif, terutama dari orang tua kepada anak, gitu ya, atau antar keluarga di situ. Tapi kan pasti yang membangun sistem ini kan dari orang tua lah, Mas. Ya, harus. Jadi kan untuk bisa membangun komunikasi efektif, nggak bisa satu arah nih dari orang tua. Misalkan menjadi orang tua diktator ini kan nggak bisa. Kalau orang tua diktator, anak nggak berani cerita, takut duluan. Maka tentu kan harus komunikasi yang atau pengasuhan yang demokratis lah, yang memberikan ruang kepada anak bisa cerita. Intinya jangan pola asuh VOC gitu ya, jangan gitu. Belanda. Atau terlalu permisif. Permisi itu terlalu membiarkan anak udah sekarapmu nggak ada guidance atau ini dari orang itu juga nggak pas juga. Demokratis lah yang harus dilakukan. Sometimes orang tua itu menjadi pengarah, sometimes orang tua juga menggali apa yang menjadi kebutuhan atau apa yang menjadi cerita anak hari itu. Jadi kalau misalkan anak sekolah jangan cuma ditanya nilaimu berapa, tadi ini cuman itu aja. Tapi tadi di sekolah kamu bermain dengan siapa? Gimana teman-temannya? Nah, misalnya seperti itu. Gimana sekolahmu hari ini? Gitu ya. Boleh juga lah. Bagaimana dengan bu guru, pak guru dan lain sebagainya gitu ya. Itu coba untuk ditanyakan. Jadi ini membangun komunikasi. Kalau sometimes anak mengalami hal-hal yang tidak dia sukai, menekan atau termasuk kekerasan, dia bisa menyampaikan ke orang tua. Karena kalau dia merasa ada komunikasi yang efektif. Karena mungkin dia merasa gitu. Oh aku aman nyaman nih kalau aku sharing ke orang tua. Jadi aku cerita ke orang tua aku aja nih gitu mungkin ya. Selain komunikasi yang efektif tadi Mas, yang juga menjadi atensi dari orang tua adalah bahwa sekarang itu aktivitas anak baik di dunia nyata maupun di dunia media sosialnya dia itu harus diawasi. Kalau di dunia nyata kita sering ini ya, aduh anakku habis ketemu orang di jalan yang nggak kenal, kita udah bingung. Sementara kita nyantai, aman, anak di rumah, di kamar main gadget. Di situ ketemu orang banyak yang nggak dikenal. Ternyata juga banyak kasus dari gadget kan. Belum pornografi anak, belum prostitusi online, belum sexting, grooming, sextortion gitu ya, cyberbully, macam-macam. Nah, tentu termasuk bagaimana anak bisa konten tadi itu. Mengakses konten itu tadi ya. Gitu kan. Nah ini kemudian menjadi jalan masuk untuk kita diskusikan ke hal berikutnya Bu. Kita tadi kan berbicara soal anak yang kemudian menjadi pelaku begitu dalam pusaran hukum. Bagaimana dengan anak yang menjadi korban? Misal saya beberkan beberapa kasus. Anak yang kemudian menjadi korban trafficking. Anak yang kemudian menjadi korban tindakan asusila oleh keluarganya sendiri. Siapapun itu. Anak yang kemudian beberapa waktu lalu ada berita lebam begitu, meskipun ini masih didalami apakah ini dianiaya atau bukan. Nah, anak yang kemudian menjadi korban, apalagi pelakunya adalah di dalam rumah, di dalam yang lingkungan terdekat anak ini seharusnya menciptakan rasa aman dan nyaman. Kalau lingkungan terdekatnya aja nggak bisa, dia harus lari kemana? Jadi Mas, kalau membaca Undang-Undang Perlindungan Anak ya, tepatnya di pasal 59, ayat 2. Jadi ada situasi anak di mana anak itu memerlukan perlindungan khusus. Ada 15 kondisi di situ. Di antaranya ya, anak korban jaringan terorisme, anak berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan fisik dan psikis, anak korban kekerasan seksual, anak dengan HIV AIDS, kemudian anak korban pornografi. Ada banyak 15 kondisi di situ. Nah, 15 kondisi ini itu rata-rata adalah bukan rata-rata, semuanya adalah anak yang memerlukan perlindungan khusus. Dan perlindungan khusus itu bentuknya apa kepada mereka ini? Antara satu kondisi dengan satu kondisi yang lain itu beda Mas. Misalnya nih ya, kalau anak korban jaringan terorisme, di situ kan dia anak korban ini juga banyak. Ada anak pelaku, ada anak saksi, ada anak korban dia nggak menjadi pelaku aksi tapi pas kejadian dia di situ. Terus kemudian ada anak yang orang tuanya yang pelaku, sehingga dia mengalami stigma. Atau, labeling ya. Kita juga menyebut kalau ada anak yang sudah terinfiltrasi radikalisme juga masuk nih bagian ini gitu ya. Nah ini kan penanganannya nggak bisa disamakan dengan anak dengan HIV Mas. Oh pasti. Kalau anak korban jaringan terorisme butuh ada penguatan tentang ideologi atau nasionalisme yang itu nggak dibutuhkan di anak dengan HIV gitu. Jadi kalau kita bicara anak korban tergantung, kemudian jawabannya adalah tergantung kondisi yang tadi ini. Beberapa tergantung kondisi yang memerlukan perlindungan khusus tadi itu Mas. Ibaratnya kalau sakit batuk jangan dikasih obat pusing begitu kan kurang lebih ya.
Kira-kira seperti itu. Anak akan beda-beda. Perlindungan khusus yang bisa memberikan itu siapa? Semua itu kalau kita bicara di Undang-Undang Perlindungan Anak, semua orang, semua pihak itu memiliki kewajiban dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak. Pemerintah dari pusat sampai daerah punya kewajiban. Orang tua juga punya kewajiban. Keluarga punya kewajiban. Masyarakat atau orang-orang yang berada di lingkungan terdekat dengan anak juga punya kewajiban, Mas. Tapi takutnya begini, Bu. Takutnya begini. Jadi kita ada pemerintah, ada enggak juga gitu maksudnya. Ada yang pemerintah dan ada yang non-pemerintah. Iya, betul. Saya bicara soal yang non-pemerintah. Misalkan satu rumah misalkan. Kemudian Ibu bilang tadi masyarakat sekitar, berarti kan tetangga. Ya, bisa jadi. Bisa jadi kan? Bisa nah, jadi. Saya kebayang begini nih. Tapi sebenarnya bukan masyarakat sekitar loh aku tadi ngomongnya. Apa itu? Masyarakat orang yang berada di lingkungan terdekat di lingkungan dengan terdekat. Anak. Oke. Misalkan tetangga atau siapapun itu. Mungkin mereka melihat atau mungkin mereka mendengar kok ini di rumah ini kok sering dimarahin nih anak bisa terlalu tinggi. Tapi mereka nggak berani bukan mengkonfrontir ya apa ya, menanyakan nanti jangan-jangan antar gue dibilang kepo atau gimana dan seterusnya. Mungkin dia berpikir urusan gue aja belum kelar, ngapain ngomongnya. Nah, ini berarti butuh edukasi nih. Karena pada realitasnya ya Mas ya, kita memang nggak boleh membiarkan sesuatu yang kita anggap, yang kita tahu bahwa itu nggak benar, kemudian seperti sesuatu yang normal, ternormalisasi gitu. Dinormalisasi, padahal nggak benar itu. Nah, ketika anak nih mengalami kekerasan seksual di rumahnya, gitu ya. Terus kemudian mungkin ibunya nggak tahu, pelakunya ternyata bapaknya sendiri, anak nggak berani cerita, tapi tetangga curiga. Kalau ini dibiarkan kan ya masalah, Mas. Harus dilakukan upaya kan. Mungkin ngasih tahu ibunya, mungkin ngasih tahu RT RW setempat kalau nggak berani sendiri gitu ya. Atau barangkali kenal nih dengan misalnya, oh aku bisa lapor nih ke KPAI, atau tahu laporan yang mungkin Komnas Perlindungan Anak atau LPAI atau mungkin lembaga-lembaga lain yang bisa, komunitas masyarakat yang bisa memberikan pengaduan misalnya. Kan bisa itu dilakukan, Mas. Tapi intinya jangan diam. Kita nggak boleh diam karena yang bisa juga melakukan pengawasan atas adanya pelanggaran hak anak itu termasuk masyarakat kita semua. Kalau kita tahu ada hal yang memang itu melanggar, ya laporkan. Itu. Oke. Tapi juga mungkin menjadi pertanyaan berikutnya, identitasnya dia jangan sampai aku ketahuan kalau aku yang ngadu ya. Ini dia kan sometimes ada ketakutan ke arah sana nih, jangan sampai kalau yang sono tahu gue yang laporin, takutnya ada apa-apa nih ke aku. Nah, itulah kemudian pentingnya kita membangun sistem ya, yang kemudian mensupport dalam kaitannya dengan mencegah adanya praktek-praktek yang terjadi kekerasan kepada anak, gitu kan Mas. Kalau kemudian kita bicara di kelas desa aja, kalau di desa kemudian dimunculkan nih, ada tim satgas yang semacamnya di desa gitu ya. Bagaimana mewujudkan desa itu ramah perempuan dan anak. Ini ada programnya loh, saya tahu, antara KPPA dengan Kemendes. Kalau ini berjalan optimal, Mas, maka satu desa yang akan ngawal ini semuanya. Sudah menyadarkan di satu desa. Pernah ya contoh ada ketika kita bicara soal gadget, rame-rame ada kasus banyak gadget ya, soal kecanduan gadget lah apa segala macam. Kemudian ada desa, salah satu desa di daerah Jogja yang dia itu punya penerapan tanpa gadget di desa itu untuk anak. Tapi itu kan program satu desa, Mas. Jadi semua keluarga ikut barengan. Nah, kita tahu ya, kadang kita sadar, kita tahu nih sebagai orang tua betapa bahaya gadget ke anak, kita nggak ngasih. Tapi tetangga ngasih, Mas. Anak kita main ke situ, bubar ya kan? Bubar kan gitu. Tapi kalau ini menjadi kesadaran bersama satu desa, kolektif, akhirnya kan jadi saling tahu. Oh, berarti kita memperbanyak mainan anak yang tradisional di situ. Mungkin sepedaan, mungkin lompat tali, mungkin kelereng. Engklek itu apa ya? Engklek bahasa Indonesianya, kok bahasa Jawa? Engklek lah, tahu lah. Misalnya kayak gitulah ya. Tapi kan itu barengan, semua menjadi pengawas. Akhirnya apa ya, anak-anak bermain, tidak dengan gadget. Istilahnya begitu. Iya, saya sebenarnya kalau ingat-ingat zaman dulu saya kecil, no gadget nggak apa-apa tuh, no problem. Yang penting izinin aku sama teman-temanku main, apapun itu ya. Gitu. Yang penting sama positif pasti. Sebenarnya kan ya memang sih kita tahu bahwa bilang gadget kan nggak semua negatif ya. Iya, betul. Ada banyak juga yang positif. Teman saya itu bisa bahasa Inggris, anaknya juga dari gadget sendiri tanpa harus les. Tapi kan itu tadi, Mas, ada pentingnya ada pendampingan.
pendampingan dan pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak, baik di dunia nyata maupun di dalam dunia online-nya dia. Oke, gitu. Baik. Bu Margaret, sebagai penutup, apa sih yang kemudian menjadi imbauan Bu Margaret kepada masyarakat luas, pada masyarakat Indonesia, karena kita spesifiknya adalah anak ini, supaya anak ini merasa aman dan nyaman, produktif begitu dimanapun dia berada, entah itu di rumah, di tengah masyarakat, di sekolah, ataupun di tempat-tempat yang lain. Apa sih yang harus PR-PR yang dilakukan dan siapa yang harus melakukan itu? Silakan. Saya kira yang pertama jangan abai dengan anak. Jangan abai dengan aktivitas anak. Jangan abai terhadap apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan atau harapan anak. Kemudian jangan lupa untuk membangun komunikasi yang efektif dengan anak. Karena kita juga perlu menggali apa sebenarnya menjadi pendapat, pandangan, juga keinginan anak gitu ya. Kalau pandangan, pendapat anak salah ya kita luruskan. Bukan untuk kemudian kita tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi harapan. Tapi jangan ditutup akses itu ya. Iya betul. Dan kemudian saya kira kita juga harus membangun support system yang bagus. Tidak hanya support system pada keluarga kita sendiri, tetapi juga kita memberikan pengaruh support system di tempat yang lain yang itu memang menjadi lingkungan anak di mana anak kita berada. Supaya anak-anak betul bisa dipastikan mereka bisa hidup, tumbuh, berkembang betul-betul tanpa adanya berbagai kekerasan yang dia alami, yang dia lihat, yang dia tonton, atau bahkan yang dia alami. Oke, semoga ini didengar oleh para orang tua, karena orang tua yang ada di rumah begitu ya, didengar juga oleh para guru, karena saya sampai dengan saat ini masih menganut guru itu orang tua saya di sekolah, begitu. Nah, kalau yang namanya orang tua di sekolah, ya fungsi orang tua juga harus jalan, bukan hanya sekedar tenaga pendidik ya Bu ya. Betul banget. Baik, terima kasih Bu Margaret Maimunah, Ketua KPAI sudah berbagi informasi juga, sudah berbagi tips begitu. Parenting juga ini bisa jadi salah satu hal yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu Margaret, kita jumpa di lain waktu lagi. Terima kasih. Dan saudara, itu tadi adalah liputan Talks untuk kali ini. Kita jumpa di episode berikutnya. Saya Reno Reksa, Salam SCTV.